Bayangkan hari di mana penyesalan terbesar melanda, yang kelak malaikat maut menjerit saat mencabut nyawamu, menandakan akhir dari kehidupan dunia. Di hari penuh kengerian itu, semua manusia dikumpulkan tanpa busana di padang mahsyar, menunggu penghakiman atas segala perbuatan. Di tengah kepanikan dan ketakutan, satu-satunya harapan adalah syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akankah syafaat itu menyelamatkanmu? Temukan jawabannya dalam pembahasan penuh ketegangan dan keharusan ini. Ikuti perjalanan para manusia di hari kiamat, rasakan kengerian yang tak terbayangkan, dan pelajari bagaimana mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung masalah kiamat dalam Al-Quran sebanyak 97 ayat yang tersebar dalam 49 surat. Abid Al-Jabiri dalam Al-Tafsir Al-Wadih Hasb Tartib Al-Nuzul menjelaskan bahwa kiamat adalah suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Kondisi manusia saat itu seperti anai-anai yang berhamburan bergerak tidak tentu arah, sedangkan gunung digambarkan seperti bulu wol atau kapas yang terpotong-potong dan terlempar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surah Al-Quran Al-Qari'ah ayat 1-5. Kiamat merupakan peristiwa hancurnya dunia. Sudah banyak data yang dilampirkan perihal kiamat, tanda-tandanya, bagaimana dahsyatnya. Hanya saja, tidak ada bocoran kapan waktu terjadinya. Kita hanya mendapat informasi tentang proses yang dilaluinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda akan terjadinya peristiwa itu. Adanya fenomena alam yang terjadi di luar kendali seperti gempa, tsunami, tanah longsor, wabah penyakit, dan lain-lain, menjadikan stimulus otak untuk berbicara tentang kiamat. Inilah yang menggiring akal manusia pada satu kesimpulan, bahwa kiamat akan segera terjadi, atau kiamat sudah dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Al-Quran Surah Al-Ahzab 63, juga hadis yang berbunyi, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau berisyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Wabilus Syayyib Minal Kalamit Thayyib menyebut para ulama memahami hadis ini dan memberi kesimpulan dengan pernyataan kiamat sudah dekat. Makna kiamat sudah dekat hendaknya ditafsirkan bahwa pertama, kata dekat menunjukkan bahwa peristiwa kiamat itu pasti terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 6-7. Mayoritas mufasir menafsiri dekat dengan makna pasti terjadi, sedangkan jauh bermakna mustahil. Kepastian terjadinya hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran Surah Taha ayat 15 yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Al-Quran Surah Taha 15. Ayat ini mempertegas bahwa datangnya hari kiamat merupakan sebuah kepastian. Seperti pastinya kematian bagi sesuatu yang bernyawa. Begitu pula langit dan bumi yang menanti masa sirnanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar merahasiakan waktunya agar manusia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Dengan dirahasiakannya waktu kedatangannya, tentunya menutup kesempatan manusia untuk merakayasa amal perbuatannya. Kedua,
berdasarkan data ilmiah bahwa usia alam raya ini, menurut disiplin keilmuan astronomi dan fisika, sangatlah tua, kira-kira 13 miliar tahun. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika, ketidakpastian usia dunia. Maka, kiamat bisa dikatakan dekat karena ditinjau dari lamanya keberadaan dunia sebelum Nabi Muhammad. Sehingga, tidak ada kejelasan berapa usia dunia yang sudah dihuni. Di sisi lain, jika dikaji dari sisi retorika kebahasaan, maka telah mengenal bahasa awal dunia dalam mitos Mesopotamia, Mesir, India, Nordik, Israel, Jepang, Afrika. Dengan demikian bisa jadi manusia sudah hidup hampir mendekati 13 miliar tahun. Jika memang demikian, maka tidak salah hal itu dikatakan dekat. Penyesalan percaya akan adanya kiamat menjadi tolok ukur keimanan seseorang. Penyesalan yang paling berat dan penyesalan yang tidak ada gunanya adalah penyesalan orang yang ingkar di hari kiamat. Penyesalan orang yang ingkar pada hari kiamat merupakan gambaran penyesalan dari orang-orang kafir. Sesungguhnya penyesalan mereka karena datang saat rasa sesal yang tidak dapat memperbaiki keadaan. Akan tetapi, jika penyesalan itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang disesalinya, maka penyesalan itu akan sangat berguna. Dalam kitab Adwa'ul Bayan, karangan Syekh Asy-Syanqithi, ada dua macam penyesalan yang tidak bermanfaat bagi seseorang. Pertama, penyesalan di waktu ajal tiba. Di antara contohnya adalah penyesalan orang-orang fasik, sebagaimana mereka yang tidak mau melaksanakan kewajiban bersedekah dan lainnya. Kedua, penyesalan pada waktu siksa akan menimpa pada hari kiamat. Meskipun penyesalan itu sangat kuat, Allah tetap tidak menerima penyesalan mereka. Dan sesungguhnya penyesalan mereka, orang-orang kafir, dijawab Allah pada firman-Nya. Maka rasakanlah siksa ini disebabkan kamu mengingkari pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 14, sungguh sangat menyedihkan. Janganlah penyesalan itu datang pada kita, dan semoga mata kita dijauhkan dari pandangan neraka baik pada saat hari kiamat maupun setelah di alam akhirat. Malaikat maut menjerit saat mencabut nyawanya sendiri. Ulama besar ahli fiqih abad ke-4 Hijriyah, kelahiran Uzbekistan, Imam Abu Laits As-Samarqandi, wafat 373 Hijriyah, menerangkan keadaan hari kiamat yang mengerikan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Imam Abu Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah yang cinta itu ingat kekasihnya pada hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Adapun di 3 tempat masa, maka tidak ingat lagi kekasihnya, yaitu ketika amal ditimbang sehingga diketahui apakah ringan atau berat. Ketika menerima lembaran catatan amal, suhuf, sehingga ia terima dari kanan atau dari kiri. Dan ketika ular besar keluar dari neraka, lalu mengepung mereka dan berkata, 'Aku diserahi 3 macam, yaitu orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lain Tuhan, orang yang kejam, penentang, zalim, dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat, hisab.' Maka orang-orang tersebut diringkus, lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Untuk diketahui, di atas neraka jahanam itu ada jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, sedang di kanan kirinya bantolan dan duri-duri. Orang-orang yang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat, bagaikan angin kencang. Maka ada yang selamat, dan ada yang luka terkena bantolan duri, dan ada yang terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik." Sangkakala ditiup, Imam Abu Laits meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Di antara 2 kali tiupan sangkakala itu, jaraknya 40 tahun, tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan air, bagaikan mani orang lelaki, maka bangkitlah orang-orang mati, bagaikan timbulnya tanaman, sayur-sayuran.
Masih riwayat yang sama dari Abu Hurairah disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Maka ia meletakkannya di mulutnya melihat ke arsy, menanti kapan ia diperintahkan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah syur sangkakala itu?" Jawab beliau, "Bagaikan tanduk dari cahaya. Bagaimana besarnya?" Rasulullah menjawab, "Sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutuskanku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi. Dan akan ditiup hingga 3 kali, yaitu pertama nafkhatul faza' untuk menakutkan, nafkhatus sa'aq untuk mematikan, dan nafkhatul ba'ats untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan." Ya, dalam riwayat Ka'ab disebutkan hanya 2 kali tiupan, yaitu tiupan mematikan dan tiupan membangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Saat itu bumi tergoncang hebat dan manusia bagaikan orang mabuk, sehingga ibu yang mengandung pun kandungannya gugur, dan yang menyusui lupa terhadap bayinya. Anak-anak kecil seketika beruban, dan setan-setan laknatullah kabur berlarian. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Allah berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar 68. Malaikat maut menjerit mencabut nyawanya. Mereka yang dikecualikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh orang-orang yang mati syahid, Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamalatul Arsy, serta malaikat maut. Sehingga ketika ditanya oleh Allah, "Siapakah yang masih tinggal dari makhlukku?" Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Jawab malaikat maut, "Ya Rabb, Engkau yang maha hidup yang tidak mati, tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsy, dan aku." Maka Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa mereka. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Abu Hurairah berkata, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jibril, Mikail, Israfil, dan juga Hamalatul Arsy harus mati." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Hai malaikat maut, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku?" Jawab malaikat maut, "Engkau zat yang hidup yang tidak akan mati, tinggal hambaku yang lemah, malaikat maut." Lalu Allah berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti mati. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau." Maka malaikat maut diperintah mencabut nyawanya sendiri. Ketika malaikat maut mencabut rohnya, tiba-tiba ia menjerit. Yang andai kata waktu itu makhluk lain masih hidup, niscaya mereka semua akan mati karena jeritan malaikat maut itu. Malaikat maut berkata, "Andaikan aku mengetahui bahwa pencabutan roh itu seberat ini, niscaya aku akan lebih lembut ketika mencabut roh-roh orang mukmin." Kemudian matilah malaikat maut, dan tiada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggal. Kemudian Allah berfirman kepada dunia yang rendah ini, "Di manakah raja-raja dan putra-putra raja? Di manakah pembesar-pembesar dan putra-putra pembesar yang makan rezekiku, tetapi menyembah selainku?" Kemudian Allah berfirman, "Limanil mulkil yaum, lillahil wahidil qahhar." Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini? Pertanyaan ini tidak ada yang dapat menjawab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjawabnya. Hanya bagi Allah yang tunggal dan berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh langit menurunkan hujan bagaikan air mani lelaki selama 40 hari, sehingga air telah mengenang di atas segala sesuatu setinggi hasta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuh sayur-sayuran,
sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu. Kemudian Allah menyuruh berseru, "Hiduplah hai Israfil dan Hamalatul Arsy." Maka hiduplah mereka. Lalu Allah menyuruh Israfil meletakkan sangkakala di mulutnya. Lalu Allah menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan. Maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. Lalu masuklah roh itu ke dalam jasad di dalam hidung, maka bumi mengeluarkan mereka. Nabi Muhammad bersabda, "Aku orang pertama yang keluar dari bumi." Dalam lain hadis, sesungguhnya Allah jika telah menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, maka mereka pergi ke makam Nabi Muhammad membawa burak dan perhiasan-perhiasan surga. Maka terbuka bumi untuk baginda Rasulullah, dan ketika melihat Jibril segera bertanya, "Ya Jibril, bagaimana umatku? Apakah yang diperbuat oleh Allah terhadap umatku?" Jawab Jibril, "Terimalah kabar gembira, karena engkau yang pertama keluar dari bumi." Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala. Tiba-tiba serentaklah mereka bangkit melihat keadaan yang ada. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tanpa busana di padang mahsyar. Ketika hari kiamat terjadi, manusia akan dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan tanpa busana. Masing-masing akan sibuk mencari pertolongan karena beratnya hari tersebut. Ulama besar ahli fiqih abad ke-4 Hijriah kelahiran Uzbekistan, Imam Abu Laits As-Samarqandi wafat 373 Hijriah, menerangkan keadaan hari kiamat yang mengerikan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Maka keluarlah mereka dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat, menuju kepada Rabb mereka, kemudian berhenti di suatu tempat selama 70 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan mereka, tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. Mereka menangis sampai habis air mata dan mengeluarkan darah dan peluh sehingga membanjiri mulut mereka. Kemudian mereka dipanggil ke padang mahsyar dan mereka bergegas menuju panggilan itu.